Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Afridela. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari KKNDR. Sesuai dengan judul yang tercantum, saya akan memperkenalkan bagaimana meningkatkan imun dalam pencegahan COVID-19 sesuai dengan sunnah, yakni dengan cara berbekam. Perlu kita ketahui, meningkatkan imun di tengah pandemi COVID-19 ini sangatlah perlu kita lakukan. Selain dengan rajin mengkonsumsi vitamin, kemudian ramuan herbal rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, sereh, temulawak, madu, dan sebagainya. Cara lain meningkatkan imun juga salah satunya adalah dengan berbekam. Mungkin bagi teman-teman ataupun kakak-kakak sudah pada tahu apa itu berbekam. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang manfaat bekam dalam meningkatkan imun ataupun daya tahan tubuh, ada baiknya saya jelaskan dulu apa itu bekam. Jadi, bekam adalah dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-hijamah, yang berarti metode terapi pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis ataupun darah kental yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Syaiqu, ilmuwan yang berasal dari Syria, tentang mekanisme kesembuhan yang diperoleh dari terapi bekam. Keberhasilan ini terletak pada dibersihkannya tubuh dari darah yang rusak ataupun darah yang kotor yang menghambat berjalannya fungsi-fungsi dan tugas-tugas secara sempurna. Dr. Zaidul Akbar menjelaskan, bekam salah satu cara meningkatkan imunitas tubuh yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Menurut penelitian, bekam mampu meningkatkan imun secara spesifik ataupun non-spesifik. Terlebih, hal tersebut sudah tertera pada hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama itu dengan madu, kemudian yang kedua itu dengan sayatan alat bekam, kemudian yang terakhir itu adalah dengan gen. Bekam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk melakukan pembekaman pada titik-titik yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Ali bin Abi Thalib berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah berbekam pada titik al-akhdain, urat leher, al-qahil, pundak. Riwayat lain dari Suaib, Rasulullah SAW bersabda, berbekamlah di tengah tengkuk karena hal itu dapat menyembuhkan 72 macam penyakit. Aiman bin Abdul Fattah dalam Keajaiban Tibun Nabawi mengatakan bukti ilmiah dan rahasia kesembuhan dalam terapi pengobatan nabawi menjelaskan berdasarkan hasil tim laboratorium yang mengadakan penelitian darah yang keluar dari titik-titik bekam. Yang pertama itu, terapi bekam melindungi dan sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan tubuh ataupun daya tahan tubuh. Yang kedua, proses bekam sel-sel darah merah yang rusak dan darah yang tidak dibutuhkan lagi. Kemudian yang ketiga, kapasitas zat besi dalam darah bekam tinggi sekali, yaitu antara 550 sampai 1100. Satu hal yang dapat menunjukkan bahwa bekam mempertahankan zat besi yang ada di dalam tubuh kita tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan, sehingga dapat membentuk sel-sel baru. Kemudian yang keempat, kandungan sel darah merah atau sel darah putih dalam darah bekam tinggi sekali. Nah, bagaimana sih caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara berbekam? Yang pertama, untuk orang yang dalam keadaan lemah, maka titik yang diambil untuk dibekam lebih sedikit, yaitu sebanyak 7 titik seperti gambar yang di samping. Kemudian, yang kedua, jikalau kondisi tubuh dalam keadaan normal, maka titik yang dibekam akan lebih banyak, yaitu sebanyak 15 titik. Kenapa harus 15 titik?
karena bisa muatkan semua organ. Apalagi di tengah pandemik COVID-19 ini, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, selain dengan rajin mengonsumsi vitamin dan herbal lainnya, ada baiknya kita lakukan pembekaman agar kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita tetap stabil. Saya Happy Afridela, sekian dari video ini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.